Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kali ini saya berada di tempat yang spesial karena ini merupakan bukti sejarah ada perkembangan keislaman yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu di Masjid Sultan Suryansyah atau yang biasa dikenal sebagai Masjid Bersejarah Sultan Suryansyah. Nah, saat ini saya sudah bersama juga dengan Ketua Umum Badan Pengurus Masjid Sultan Suryansyah. Ada saya biasanya nyebut beliau ini Pak Anang Syahrani, tapi kalau beliau di sini dikenalnya Pak Ahmad Syahrani ya. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Sehat. Sehat kabarnya, Masya Allah. Dan ini juga ada Sekretaris Umum dan Ketua Harian ya Pak ya? Betul. Nah ini boleh nanti kita pegang izin. Ya, Pak Anang, ini kalau kita lihat di Masjid Sultan Suryansyah ini kan boleh dibilang masjid tertua ya di hampir yang di Kalimantan Selatan kan nomor berapa gitu ya Pak ya? Nah ini bagaimana sejarah singkatnya Pak? Boleh dijelaskan dulu. Kalau berbicara tentang masjid bersejarah Sultan Suryansyah itu tidak terlepas dengan berdirinya Kesultanan Banjar. Karena dengan ikrar masuk Islamnya, dinobatkannya Pangeran Samudra menjadi Sultan yang pertama di Kesultanan Banjar. Itu diperkirakan menurut beberapa literatur itu pada hari Rabu pukul 10 tanggal 8 Zulhijjah tahun 932 Hijriah bertepatan dengan 24 September 1526 Masehi. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan sejarah berdirinya Kota Banjarmasin, itulah hari jadi Kota Banjarmasin. Di 24 September 1526, kalau kita hitung dari angka 1526 tersebut, jadi 498 sudah Kota Banjarmasin. Nah, ini sesuai dengan usia masjid ini ya, Masya Allah. Jadi kalau bicara masjid, tentunya kita tidak mungkin setelah ikrar masuk Islam itu masjid berdiri. Ada proses. Nah, tentunya tidak lepas juga dari sejarah Islam. Ketika hijrah, kita sebut saja hijrah, dari masa transisi Hindu kemudian menjadi Islam, Sultan Suryansyah tentunya ingin beliau memiliki sebuah masjid. Dan atas wakil penghulu waktu itu Syekh Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman alias Khatib Dayan, beliaulah yang memberikan masukan dan menginisiasi. Sehingga dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa Sultan Suryansyah mengirim lagi kepada Khatib Dayan untuk mencari tukang, sehingga masjid ini menjadi sebuah masjid yang memiliki ciri khas. Namun dalam catatan sejarahnya sendiri, apa yang kita saksikan saat ini adalah beberapa rehab. Sebenarnya ini ada yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu sangat sederhana masjidnya. Dia terbuat dari bahan kayu halayung. Kemudian atapnya hanya dari umbia karena belum populer waktu itu ulin. Kemudian dindingnya adalah palupuh atau yang lebih dikenal dengan anyaman paring kecil. Nah, yang sangat menarik adalah atap tetap seperti tumpang talu arsiteknya. Tumpang tiga gitu ya. Namun saya tidak bisa memastikan apakah waktu itu ornamen sudah ada. Yang jelas kalau kita kembali ke Jawa, karena bahan baku dan juga arsitektur yang didatangkan dari Jawa tidak lepas bahwa ornamen-ornamen, ukiran-ukiran itu pasti ada. Ya, dia membedakan jadi ciri khas karena dia masjid yang pertama. Betul. Khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu berdirinya ini tidak memiliki angka pasti sebenarnya. Pokoknya dari tanggal 8 Zulhijjah 932 Hijriah itu tepat hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu artinya 2 hari atau 1 hari setelah itu adalah hari Arafah. Kemudian baru hari raya Idul Adha pertama. Nah, saya yakin pasti beliau melaksanakan sholat Idul Adha pertama, tapi tidak dalam bentuk sebuah masjid.
Nah, karena kan baru ikrar, Ya, nggak mungkin betul. masjid itu langsung berdiri. Pasti ada Prosesnya lagi. Nah, sehingga beliau melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat Jumat pertama di Kesultanan Banjar, yang pada waktu itu ada yang menyatakan bahwa istana sementaranya adalah rumah Patih Masih. Nah, jadi kita ini berada pada situs sejarahnya, karena ada yang menyatakan bahwa Kesultanan Banjar pada waktu itu dibakar, Ya. namun masjid masih selamat. Tidak ada berita bahwa masjid itu terbakar. Nah, ini yang sangat kental, sehingga kalau kita berkaitan dengan masjid, kalau waktu itu masjid sederhana sekali, anggaplah 1 tahun atau 2 tahun, Ya. itu diperkirakan berdiri. Jadi kalau kita ingin menanggalkan, itu sekitar tahun 1528 atau 27, 1 tahun atau 2 tahun berdirinya masjid ini. Ya, setelah yang pengikraran itu ya, Pak. Betul. Ini Pak Anang, arsitekturnya ini kan ada perubahan-perubahan 6 kali tadi Lord. Betul, ya. Banyak juga gitu ya. Tapi yang sementara ini dipakai, dipertahankan ini apa ada pengaruh dari kerajaan Demak dulu atau Persia atau apa ini sementara ini? Yang jelas atapnya itu, Tumpang Talu. tumpang talu itu menyerupai Demak. Iya. Tetapi bukan seperti Demak. Nah, ini hebatnya. Jadi tumpang Oke. talu, kemudian ada soko guru atau tihang guru, yang sekarang masih bisa kita saksikan sebagai saksi sejarah. Itu adalah kayu ulin, Iya, ya. yang mana halayung pada waktu itu posisinya digantikan oleh ulin oleh Sultan Tamjidillah. Oh, Itu pada abad ke-17. Jadi hampir 200 tahun usia masjid itu direnovasi. Kemudian mimbar sebagai tempat untuk khatib menyampaikan khutbah. Terus ada tongkatnya juga. Kemudian ada dinding atau pintu, daun pintu yang juga berukir tulisan-tulisan ornamen-ornamen Arab. Nah, ini sangat kental. Dan kemudian pada tahun 2002 dengan judul bukunya pada waktu itu Pak Irham Shah Sapari, yang juga dikuatkan oleh salah seorang putra Queen juga yang peduli dengan arsitektur masjid ini. Judul bukunya itu Kembali ke Arsitektur Kuno. Nah, sehingga masjid ini beberapa kali rehab, dan inilah dikembalikan kepada arsitektur aslinya. Nah, ini. Jadi apa yang kita lihat sekarang dan apa yang dilihat oleh orang-orang luar sana ini semirip mungkin. Ya, semirip mungkin. Ya, ya. Namun perlu kita catat, kalau kita bicara sejarah, tentu sejarah itu ada masanya. Betul. Orang ada masanya, masa ada orangnya. Betul. Kita tidak bisa menyaksikan lagi yang namanya Palupuh. Ya. Tidak bisa menyaksikan lagi yang mana halayung. Kalau anak zaman sekarang kayaknya nggak bisa lagi Ya, nyaksin tuh ya, yang ya. gitu tuh, palupuk gitu. Insya Allah nanti Halayung. kami dengan pengurus masjid, Ya. badan pengelola, baik ketua harian, baik bendahara umum ataupun sekretaris umum, kami akan menghadirkan yang mana sih kayu halayung itu. Kemudian kami juga ingin menyaksikan juga, ingin menghadirkan juga yang nama Palupuh itu seperti apa. Ya, ya, ya. Nah, itu mungkin nanti ketika kami pamerkan di ruang pamer, supaya orang lebih bernostalgia ke masa lalu. Betul. Nah, Karena anak-anak zaman sekarang khususnya Gen Z gitu ya, Betul. Pak Anang ya, dan juga ini belum pernah melihat tuh bentukannya itu, karena itu mungkin kain ini kita pada tuan kita, Iya. kalau bahasa bilangnya gitu ya. Nah, ini yang menarik Pak Anang ya ternyata ya, Iya. di Masjid Sultan Suriansa. Tapi kita tidak hanya membahas sejarah Pak Anang, saya penasaran juga nih di zaman sekarang gitu ya. Kenapa lagi kita di bulan Ramadan di tahun ini pastinya banyak kebiasaan-kebiasaan yang apakah ini juga sama dengan yang dulu atau gimana sekarang ini. Tapi saya mau yang ke sekarang dulu nih. Saya mau nanya ke Pak Syahroji atau siapa? Pak Syahroji mungkin ya. Pak Syahroji ini sebagai sekretaris umum. Nah, ini kurang lebih ada beberapa hari sudah kita melaksanakan bulan Ramadan. Bagaimana suasananya Ramadan di Sultan Suriansa ini, Pak? Terima kasih. Suasana Ramadan di Masjid Sultan Suriansa semakin hari ini kedepannya semakin tambah semarak. Iya. Acara kita itu ada macam-macam, ada berbuka puasa bersama, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Nah, sekali-sekali juga mengadopsi tradisi lama begadang sahur. Iya. Jadi yang utamanya sekali yang buka puasa bersama. Itu makanan buka puasa bersama ini di sini kita bedakan ada 2. Baik.
Yang khasnya itu bubur ayam. Kita tempatkan waktunya itu di hari tanggal ganjil. Ganjil genap gitu ya. Ganjil genap. Nah, Ya. Yang genapnya? Yang genapnya itu masakan Banjar. Jadi bermacam-macam, ada kadang paisan, ada Gangan umbut katanya gangan tadi ya. umbut, iya gangan walu. Baik. Bagi yang mungkin belum sayur tahu. bening. Sayur bening. Iya. Gangan tuh artinya sayur ya kalau di Iya. Indonesia ya. Iya. Pak Syahruji ya. Kadang-kadang juga bisa ini ya, sop atau soto Banjar. Jadi nuansa masakan Banjar gitu ya. Iya. Di hari genap, Genap tanggal genap. Tapi Tanggal kalau genap. ganjil bubur ayam. bubur gitu ya. ayam. Masya Allah. Ini berarti mempertahankan juga nih mungkin budaya zaman bahari kayak gitu juga ya kayaknya Pak ya. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya begitulah. Iya. Gimana pas tanggal genap dan tanggal ganjil ada perbedaan orang yang datang nggak Pak biasanya? Yang berbuka puasa kan sebagian besar masyarakat lingkungan di sini. Jadi terkadang ada tamu-tamu yang kebetulan juga sekali mungkin safari Ramadan atau apa beserta keluarga. Biasanya kan ada yang suka dari masjid ke masjid. Itu kadang-kadang yang membedakan. Ada yang berapa buah mobil yang datang ke sini dari jauh. Pengen nyobain gitu ya, pengen bagaimana nyobain. Suasananya di sini dan lain sebagainya. Sebagian besarnya memang ya masyarakat sekitar sini yang rutin berbuka di sini. Areanya berarti yang di belakang sini ya biasanya sini, Pak ya, di depan sini gitu ya. Ya. Buat para jemaah gitu yang pengen buka puasa. Buka puasanya di sini sama ibu-ibu di sini Pak. Oh jadi ada ibu perempuannya juga, akhwatnya juga ya Pak ya. Iya. Masya Allah, ini luar biasa gitu ya suasana Ramadan di Masjid Salman Suriansah ini. Karena kalau boleh dibilang masjid ini kan paling Banjar banget nih, posisinya di pinggir sungai. Iya. Jadi mungkin ada juga yang dari jauh-jauh pakai sungai, kelotok mungkin ada yang singgah mungkin ya dulu-dulu ya Pak ya. Kalau dulu masih banyak Pak. Ya, tapi karena mungkin pengaruh zaman, sekarang kan udah mulai kurang ya? kan lewat darat. naik mobil. Iya. Nah ini Pak Syahruji dan juga Pak Mahfuz, ada satu orang Pak, beliau ini biasanya suka sekali keliling-keliling masjid Pak. Ini mau saya undang nih buat kita ngobrol-ngobrol ke sini. Tapi terima kasih banyak Pak Syahruji dan juga Pak Mahfuz. Mudah-mudahan selalu sukses panjang umur pastinya Pak ya. Nah, pastinya pendengar, ini kita akan coba tanya-tanyain. Ada satu orang ini, beliau ini suka banget keliling-keliling masjid buat buka puasa bersama. Siapakah beliau? Kita coba panggil, ada Pak Zul Faisal Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Silakan di tengah Pak. Nah, silakan duduk. Di tengah kita. Kayak dalang lagi. Nah. Diapit alim ulama. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan kemana-mana, kita akan ke RKS RRI Podcast. Masih di RKS RRI Podcast Ramadan di Masjid Bersejarah. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali, ada Pak Zul Faisal Putra. Karena beliau ini tadi sempat di belakang-belakang layar gitu ya. Beliau katanya pernah makan buka puasa bersama di sini pas kena tanggal genap ya kalau nggak salah Pak Zul ya. Ganjil 13 ya. 13 ya. 12, hari ini 12 kemarin. 12 genap. Berarti genap kena makan gangan umbut atau boleh dinaikin lagi mikrofonnya Pak Zul ya. Nah ya. Nah ini gimana Pak rasanya pas buka puasa tahu oh ternyata ada makanan khas Banjar yang ada di masjid ini. Jadi memang selama bulan Ramadan ini seperti pengalaman tahun sebelumnya, saya itu buka puasa keliling, ya keliling masjid yang sanggup dicapai gitu. Menganggap diri sebagai musafir sebenarnya. Karena konon yang buka puasa di masjid itu biasanya penduduk setempat ataupun musafir. Alhamdulillah. Dan kemarin itu memang siang itu sudah diniatkan mau ke Masjid Sultan Suriansah. Ya, karena sebelumnya sudah ke masjid-masjid lain. Dan kita mendengar kabar dari ketua umum masjid ini bahwa katanya yang berbuka puasa 200-an. Artinya kalau ulun masuk seikung samar gitu kan. Kalau sedikit aja ketahuan gitu. Alhamdulillah ulun datang sore kemarin
memang luar biasa. Palidangan di sini penuh sekali, ya. Dan yang tak disangka-sangka adalah menunya. Karena 11 hari sebelumnya ulun belum ketemu menu ini ya. Yaitu nasi putih, ada gangan umbut bewaluh, ada peda. Sepanggal, sayangnya sepanggal. Nah, kemudian kurma, ada minuman sirup hangat dan aqua. Ini kejutan bagi ulun karena biasanya kebanyakan bubur. Betul. Bubur. Gitu. Ayam gitu ya biasanya ya Pak ya. Ya, jadi memang ada 2 masjid lain yang ulun temukan tanpa ulun sebut. Ada masjid yang nasi sup. Kemudian ada masjid yang rawon hijau, rawon tapi pakai cabai hijau. Nah, yang lainnya ada bubur kuning, bubur ayam biasa seperti itu. Jadi itu hikmah daripada perjalanan musafir buka puasa ini. Kalau kata Pak Saruji tadi memusafirkan diri ya Pak ya tadi. Nah, tapi berarti masjid ini saja kayaknya yang ditemukan ada masakan Banjar untuk buka puasa ya kayaknya. Mudah-mudahan karena kita masih 16 hari lagi kan, masih 16 hari lagi. Tapi ada kreativitas ulun lihat bahwa inisiatif Masjid Sultan Syahriansah menyediakan menu itu satu bahwa ada local wisdom. Ya. Jadi ada kekayaan masa lalu, masjidnya tuha, makanannya tuha juga. Nah, ini penting ini. Karena kadang-kadang ada masjid yang modern, makanannya kekinian juga. Ada masjid yang sangat mewah, tanpa ulun sebut, itu bubur, tapi peralatan piring, gelas itu stainless. Nah, luar biasa sebenarnya itu ya. Persis seperti kita mau makan di pelatihan itu, jadi ada cepernya, ada apanya gitu kan. Kemudian ada juga masjid yang luar biasa, tapi saya pikir Masjid Sultan Syahriansah perlu juga menambahkan. Di situ minuman mengambil sendiri, pakai wadah. Ada teh, ada kopi, ada susu, ada teh es. Nah, tetapi ada yang unik selain itu, ada pisang, 4 tandan digantung. Nah, sehingga ramailah masing-masing mengambil pisang. Nah, ini kan inovasi-inovasi sehingga suasana buka puasa itu jadi terasa berbeda dan kita tidak temukan di rumah itu. Kalau di rumah pertama orang-orangnya sedikit. Maka kemudian yang kedua tidak ada silaturahmi dengan banyak orang yang tidak kita kenal. Dan yang ketiga kalau di rumah pasti berbayar. Pemoda. Kalau di masjid gratis ya Pak ya. Dan rendah biaya jadinya. Nah berarti ini Pak Anang ya, kayaknya menjadi salah satu apresiasi juga tadi bagi Pak Zul, katanya local wisdomnya ada gitu. Tapi apa Pak inisiasi jadi membuat masakan khas Banjar ada di masjid ini Pak? Apa karena masjidnya yang tua ini kata Pak Zul tadi? Tidak juga, kami semenjak mengelola di sini itu selalu evaluasi. Pertama melihat kondisi masjid yang sebelumnya hanya bubur, tidak ada selang-seling, kemudian ada juga aspirasi masyarakat, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kemudian kami juga sharing karena beliau ini juga beberapa periode menduduk sebagai pengurus masjid di sini. Dan akhirnya pada tahun 2021 itu kami mencoba dengan lalapan dulu, kemudian khas Banjar. Nah akhirnya semakin banyak. Dulu kalau bubur mohon maaf hanya beberapa orang saja, dalam artian banyak tetapi tidak ada komentar. Nah kalau ini kan alhamdulillah dari Bang Jul juga yang tadinya sepanggal, nah ini kayak mau evaluasi nih. Nah, artinya apa? Kami perlu donatur yang tetap. Nah artinya, ini karena terus terang saja, alhamdulillah berkat link dan juga jalur kita dari beberapa instansi membantu masjid ini. Kemudian kami sesuaikan dengan anggaran yang ada, karena bukan hanya berbuka puasa, karena kegiatan kita ada tadarus Al-Quran, kemudian ada sholat tarawih. Kemudian kami juga masih memikirkan apakah nanti di atas 17 Ramadan itu ada haflah Al-Quran. Ya, haflah Al-Quran itu salah satu budaya Banjar, yang mana para kori-kori itu dia menyampaikan atau membawakan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, ciri khasnya. Nah, sehingga apa?
masjid ini menjadi ikon. Betul. Selain dia juga sebagai tonggak sejarah Islam di sini, kita juga masih menggali bagaimana sih tradisi Sultan Suriansah di malam Ramadan, kita belum menemukan. Nah, yang juga kami gali, tapi ini masih dalam proses tahun depan atau apa. Ini tradisi Badadamaran juga perlu kita. Badadamaran. Kalau kan ada lampion, kita bukan lampion. Colok, lampu colok. Nah, jadi kita nanti seperti paring, diisi minyak tanah, dikasih sumbu. Nah, itu nanti setiap malam ganjil itu dimainkan, dihidupkan. Malam salikur. Salikur. Ini belum lagi, jadi ada beberapa memang yang perlu kita kita kerjakan lagi, termasuk yang masih dari impian kita belum punya ikon Kampung Kuin, yaitu Tajau. Kami sudah kemarin dengan pemerintah memohon bisa dibikinkan mamanya Tajau lah. Nah, dan juga belum kami siapkan, kami juga masih mengevaluasi juga bahwa setiap sudut masjid ini nanti ada Tajau. Mungkin kita kombinasi dengan sasirangan, sehingga motif sasirangan, sehingga orang kalau dulu cukup dengan batok kelapa nyiur, bebasuh tangan, bebasuh batis, naik ke masjid. Kalau dulu wudunya tidak ada pakai keran, kita wudunya langsung di sungai. Nah, ini yang jadi kita. Itu kira-kira itu. Nah, ini local wisdom ini mulai dibangkitkan ini gini, Bang Zul, kira-kira. Jadi memang tradisi itu kan sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup di masyarakat, berakar berurat dari masa lalu, kemudian dipengaruhi oleh perubahan-perubahan zaman. Ada satu hal yang menarik lagi, Pak Anang dan juga Pak Zul, yang pastinya di bulan lain itu belum ketemu, pastinya ada cuma di bulan Ramadan. Itu terkait dengan yang namanya gotong royong. Nah, ini gotong royong di Masjid Sultan Suriansah seperti apa nih masyarakatnya, misalkan untuk tarawihnya, habis itu juga sholat berjamaahnya gitu Pak. Apakah bertumbuh atau bagaimana ini di Masjid Sultan Suriansah? Kita kan di badan pengelola ini, alhamdulillah di periode kita ini 2022 sampai 2025 dan 2025 sampai 30 ini rencana kita untuk kekompakan tuh alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita punya petugas kebersihan juga khusus. Kemudian ada kaum, ada juga imam. Imam kita ini termasuk juga yang hafiz Quran, yang 30 juz. Jadi alhamdulillah dia juga seorang penyuluh agama Islam. Nah, mengenai tarawih itu sudah diatur oleh bidang takmir atau imarah. Dan sebelum kami melakukan itu, kita 1 bulan bahkan 1,5 bulan sebelum Ramadan itu sudah ada rapat. Sehingga kita terkontrol, terkendali. Kemudian kalau ada permasalahan di lapangan, kita evaluasi. Alhamdulillah dengan Sekum, dengan ketua harian dan juga bendum, yang mana peran masing-masing itu jalan. Jadi saya ketua umum, fungsi koordinasi. Sehingga apapun yang ada di masjid kita ini, terkait juga dulu ada tamu-tamu bahkan dari luar negeri, dari Arab Saudi yang mereka membaca qiraat dan sebagainya, bergotong royong saja masyarakat. Artinya ketika diumumkan tanpa diundang secara resmi mereka datang. Apapun. Alhamdulillah dengan keterbukaan dan juga memakmurkan dan dimakmurkan tadi ikonnya, mudah-mudahan tidak sepanggal lagi pedanya nih. Masih full ya. Belum kada tahu sih belang. Harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan. Nanti Pak Zul nanti datang lagi Pak. Harus nih nanti. Sepanggal nih, kita sepanggal kita tambah ya kan. Jadi pertanyaan tadi kan gotong royong ya. Di TV itu kita akan tahu bulan Ramadan kalau ada iklan sirup marjan sama sarung. Ya. Sebulan, setengah bulan iklan itu pasti parah puasa. Muncul. Lalu apa ciri masyarakat kita parah puasa? Ininya menapas menjamur ambal sajadah seminggu sebelumnya atau menjelang nisfu. Bahwa itu parah sudah Ramadan. Nah, inilah gotong royong kita ya. Yang mereka tidak menyerahkan ke laundry, tapi gotong royong mengerjakan menapas, menjamur, dan itu masih berlaku. Kalau menjelang nisfu atau menjelang sampean ke hulu sungai, itu di depan langgar musola tuh banyak berjamur.
ambal, sajadah, ya kemudian tirai. Nah, kemudian menjelang Idul Fitri tentu gotong royong itu mereka lakukan dengan membersihkan lingkungan, membuat tanda-tanda batas kiblat dan sebagainya. Dan itu tidak diubah sama sekali. Itu budaya yang tetap ada ya, tidak tergerus oleh modernisasi. Nah mungkin seperti itu ya. Masih eksis sekarang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini Pak Anang dan juga Pak Zul, kita masih ke bulan Ramadan ini, pastinya banyak tradisi-tradisi yang mulai hilang dari zaman-zaman dulu seperti bagarakan sahur yang arak-arakan biasanya tuh Pak. Nah, kalau ini kan sekarang bagarakan sahurnya mungkin di masjid aja ya. Ya pakai toa saja. Pakai toa aja kan Pak. Tapi untuk bagarakan yang berkeliling gitu-gitu ada nggak Pak di sini Pak Anang? Kalau di sekitar Kuin Utara masih ada. Jadi anak-anak muda dengan inisiatif sendiri mereka membawa peralatan seadanya. Cuma ada yang lapor dengan kita kemarin di daerah komplek. Saya bilang tolong jamnya diperhatikan. Jangan terlalu kesungsungan. Nah, jadi minimal tuh jam 3. Nah, jam 3 sampai jam 4 silakan selesai. Jadi mereka dengan nadanya jangan juga terlalu mengganggu orang, yang santun, sholawatan, nah itu juga bagus. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun kita lihat, tinggal kita akomodir saja. Nah kalau untuk di masjid, kita kan karena sekarang ini sudah modern, orang walaupun tidak digarak sahur kan, ada jam dan sebagainya, ada alarm dan sebagainya. Nah tetapi yang saya tidak dengar ada satu di toa ini. Itu syair-syair membangunkan orang sahur itu tidak terdengar lagi. Contoh begini, ya ummatal islami wal muslimin tasahharu fa inna sahura barakatul lakum. Nah ini tidak terdengar lagi itu. Itu ada biasanya tarhimnya kalau bahasa agamanya tarhimnya. Ya ma'syaras shaimin sumu ramadhana rahimakumullah. Lalu sahur. Nah, bukan sekedar sahur bukan begitu. Ada tata tertibnya. Sama biasanya kan juga membaca ayatnya itu Pak. Nah, ya. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ada itu. Kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahur ya, itu. Ada metode-metodenya gitu ya. Ini bagus ini. Untuk jangka pendek mungkin Pak Anang dibuat rekaman. Lalu dimulai dari masjid ini. Kita ingat suara yang dipakai menjelang azan maghrib itu suara Guru Bakri kan. Betul. Abadi, beliau sudah tiada tapi abadi dipakai sampai ke hulu sungai itu. Nah, kalau syair sahur ini mau diabadikan, dimulai dari sini, nanti kelak diadakan lomba. Nah, dan masjid-masjid dihadirkan sebagai peserta. Nanti oleh Dewan Masjid diwajibkan diputar saat sahur. Maka Banjarmasin Kalimantan Selatan memulai dengan syair sahur di kampungnya. Bagus sekali, luar biasa ini. Jadi masukan juga nih Pak. Iya. Nambahin pekerjaan beliau lagi. Karena kalau di luar sana kan tarhimnya luar biasa kental gitu ya kan. Kalau tidak salah di Martapura Pak, di Masjid Al-Karomah itu kan mereka muter itu tarhim. Baru nanti muazinnya atau siapa memanggil sahur berapa menit lagi gitu ya kan. Kalau di Banjar ini kan rata-rata cuma pengajian aja ya Pak Zul ya kalau tidak salah ya. Iya, ada pengajian yang sama itu semestinya pakai dari Sabilal ya. Iya, Sabilal. Sementara syair itu kan tradisi agama dan budaya. Mulai Melayu Bahari itu. Oke. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak Anang ya. Salahnya itu karena kita pelaku juga. Dan syairnya masih ada di kepala saya nih, masih ingat kita. Kita tunggu rekamannya ya. Iya, kita tunggu rekamannya. Pokoknya kami RRI siap bantu kalau mau rekaman. Ya, nanti kita rekam. Mau rekaman dan bisa kita siarkan. Betul. Mungkin di RRI jelang imsak gitu ya kan. Ya, betul. Karena kan sejauh ini RRI Banjarmasin kita menyiarkan syair Madihin ya Pak. Ya. Sekalian promo lah ya. Nah, ini local wisdom ini mulai dibangkit ini gini Bang Zul kira-kira nih. Jadi memang tradisi itu kan sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup di masyarakat, berakar berurat dari masa lalu, kemudian dipengaruhi oleh perubahan-perubahan zaman. Misalnya tradisi buka puasa. Memang tradisi buka puasa itu ada dua yang sempat saya kaji itu.
Pertama di masjid, jadi hampir tidak ada orang Bahari yang buka puasa di rumah, ya semua di masjid. Kalau di Jawa malah dia bawa besek, bawa rantang untuk dibawa pulang, seperti itu kan. Berkat ya. Kemudian tradisi lain kadang-kadang bergiliran rumah membukakan puasa. Nah, karena dulu penduduknya kada banyak kan. Boleh dideketin lagi. Oke, penduduknya kada banyak, jadi bergiliran rumah Bahari itu buka puasa. Tapi tidak menjadi tanggung jawab tuan rumah menyediakan menu, kadang-kadang dibawa oleh tetangga. Nah itu yang ulun rasa sudah mulai hilang sebenarnya, tradisi buka puasa keliling di rumah-rumah tetangga. Kalau di masjid memang sudah menjadi sesuatu yang biasa ya. Nah kemudian mengenai tradisi malam Ramadan seperti yang disampaikan Pak Anang tadi, Badadamaran sebenarnya itu kan tradisi lokal wisdom kita. Kenapa sekarang itu menghilang? Ada dua faktor. Pertama memang mencari damarnya, ya perlu kecanggalan, ya. Yang kedua kita sudah dibantu teknologi. Jadi dulu dari damar, kemudian dia bergeser ke colok, lalu mau olah tanglung. Ya, tanglung tuh dulu rame setelah malam 21 tuh di rumah tuh baulah tanglung dari kotak, lalu kertas minyak, diandaki gambar apa-apa. Setelah muncul lampu seri, berubahlah dari tanglung menjadi lampu seri, rame dipasang di jendela, di pohon, seperti itu. Nah kemudian itu pun sekarang sudah mulai hilang, tanglung sudah mulai hilang, lampu seri mulai hilang, ya. Maka itu sebenarnya pemerintah kota harus ada kegiatan minimal sekali dalam bulan Ramadan, lomba tanglung, lomba badadamaran. Ya, ini dilakukan oleh Kota Banjarbaru yang rutin melakukan itu, dan Banjarmasin bisa saja misalnya lomba tanglung setiap kelurahan, setiap RT itu pernah kita usulkan dulu. Nah itu menjadi ciri khas yang tidak ditemui oleh anak-anak sekarang, jadi kita kehilangan. Jadi memang bagaimanapun Pak Haji bahwa tradisi tidak bisa begitu kuat kita pertahankan karena berbagai macam masalah seperti itu mungkin. Nah ini kan jadi sebuah masukan juga Pak Anang ya pastinya ya dari Bang Zul ini, apalagi juga punya impian-impian luar biasa tadi, apalagi juga masalah saya baru tahu malahan Badadamar itu Pak Zul, karena saya jujur taunya tanglong, karena dulu Banjarbaru saya dulu zaman kapan itu ramai sekali tanglong itu setiap malam ganjil ya Pak, kalau malam 21 malam Salikur namanya. Malam Salikur, dan tapi akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditiadakan. Sempat ditiadakan. Ya, habis itu mulai dimunculkan lagi. Tapi di Banjarmasin nih belum ada kelihatan ya Pak ya? Iya. Sebenarnya tiap kota tuh kadang-kadang nggak mau dianggap meniru kan. Iya. Maka itu sebenarnya Banjarmasin bisa melaksanakan lomba tanglung tiap RT. Itu sangat-sangat menarik sekali. Ya. Oke, itu mungkin sementara. Baik. Nah kalau Pak Anang sendiri, nih Kampung Kuin ini kan ibaratnya rumahnya berdekatan gitu ya Pak ya. Pastinya suasana Ramadannya di sini erat banget gitu Pak. Apakah benar seperti itu? Untuk masyarakat sekitar masjid ini, alhamdulillah kita bisa merangkul, dan salah satu juga yang menyediakan menu berbuka. Ya selain kita juga membantu peningkatan kesejahteraan, nah kemudian kita berdayakan orang-orang di sekitar sehingga bisa membantu mereka, dan juga bubur Kuin ini itu juga punya ciri khas masing-masing juga. Setiap bubur itu kan ada, kalau orang kenal mungkin bubur yang Sabila. Nah kita menampilkan bubur yang ada di daerah Kuin ini sendiri. Kemudian kalau yang beberapa tahun ini kita kelola dengan menu yang berbeda tadi, itu memang hasil kesepakatan dan juga masukan baik dari ketua harian, dari bendahara umum, dan juga seluruh masjid, pengurus masjid. Kami rapat, apa sih yang kita tampilkan untuk tahun ini. Nah, dan alhamdulillah berkat literatur juga dan apa yang disampaikan oleh Bang Jud itu juga menjadi bahan masukan kita. Nah makanya kita setiap tradisi itu tentunya dia beradaptasi. Nah, beradaptasi. Kita tidak bisa mempertahankan, pasti ada perubahan. Namun kita mengenalkan kembali, mereview saja. Inilah era zaman sekarang, era zaman dulu. Mungkin dulu kita bergerakan sahur itu kan rame-rame turun ke jalan. Sebelum ada toa. Dauh kan. Nah, alhamdulillah ini tradisi kita dauh ada. Kemudian
Kemudian buka puasanya pun di Balairung, Ya. pendopo. Pendopo. Nah, lalu kelihatan bagus dan alhamdulillah kita sudah mengembalikan yang dulu itu ada berbahan modern. Ya. Bang Jul juga kemarin memberikan masukan, ya, alhamdulillah ini sudah terwujud kembali kepada arsitektur kunonya. Artinya bahannya bahan kayu, walaupun tidak begitu sempurna, Ya. tapi minimal mendekati. Nah itu Hampir mirip lah paling mirip gitu ya. Ya. Untuk 10 malam terakhir gimana Pak di sini? Biasanya kan ada tuh budaya-budaya kita, mungkin entah budaya atau gimana Ya. Pak Zul ya. Itu kan ada yang iktikaf, ada yang sahur bersama segala macam di masjid ini. Ada juga peribadatan terakhir. Ya, Mungkin bisa peribadatan. dijelaskan oleh Mahfuz ya? Pak Mahfuz. Ini ususan beliau nih. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebetulnya pada waktu malam itu memang malam 20 seterusnya sampai selesai itu diadakan, memang ada yang iktikaf, yang jelas kita mengadakan itu sholat malam bersama dan juga bersahur bersama. Nah itu tiap malam diadakan. Jadi sebetulnya ini tradisi ini sudah lama kita kerjakan di sini sampai juga akhir-akhirnya juga seperti itu. Yang sebelumnya kita mengadakan pengajian Al-Quran setiap malam sampai tembus 30 juz nanti insya Allah mudah-mudahan. Ya, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang ini, yang sebelumnya ini kita akan meneruskan tradisi itu sampai kita waktu berbuka, dan terakhir adalah berbuka kita mengadakan amil zakat, yaitu pada waktu itu kan Idul Fitri itu malamnya itu kita jaga, itu kita juga bersama-sama dengan pengurus juga berbuka bersama untuk mengadakan silaturahmi di antara pengurus-pengurus itu sendiri, dan itu dikerjakan kita juga membagikan sampai membagikannya tuh sampai tengah malam. Jadi kita semua zakat fitrah itu kita salurkan kepada masyarakat yang memerlukan atau yang dapat menerima zakat itu sendiri. Nah, dan itu kita kerjakan juga mulai dulu juga sampai sekarang. Itulah yang dapat kita sampaikan. Dan masjid ini sebetulnya secara tempat masjid ini sebetulnya adalah dalam rangka mengadakan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah dan dengan masyarakat. Karena di sini ada dikerjakan sembahyang tarawih, sholat tarawih, berbuka puasa, dan juga kita mengadakan di masyarakat ini menerima zakat, menerima dan menyalurkan zakat. Ya, terima kasih. Termasuk juga hataman Quran ya juga ya Pak Mahfuz ya, hataman Quran. Ya, kalau hataman Quran itu memang kalau sudah hatam kita mengadakan ya agak seperti ada acara lah, selamatan, tamat istilah. Kalau orang Bahdia ada tamat nah itu memang dilaksanakan itu tiap akhir ya. Biasanya kanakannya tuh mengincar lakatannya tuh Pak. Diambilnya dulu. Iya, biasanya dulu tuh kan ada uang kertas ya kalau dulu tuh ya Pak ya. Tapi kalau yang itu yang di rumah-rumah ya. Iya, di rumah. Ya. Payung. Ya, tapi kalau yang sekarang gimana nih Bang Zul? Boleh Bang Zul sedikit Mas. Ya, Batamat itu kalau pikir harus meriah. Ya, sehingga dia menjadi destinasi tontonan tersendiri. Harus dikemas, jangan sekedar gugur kewajiban. Perlu menambahkan, Masjid Sultan Suriansyah ini sebenarnya Pak Anang harus menjadi pusat kebudayaan, tidak sekedar pusat peribadatan. Di sini setiap tahun ada Bayun Maulid, itu tradisi yang sudah masuk dalam event kan. Ulun juga berharap misalnya mulai malam 21 sampai 30 di sini ada pesta Tanglong, Pak. Kita akan meniru Tempekong, di mana Tempekong itu pada saat Imlek dan Cap Gomeh ada lampion banyak. Dan ulun mengusulkan pengurus masjid tinggal menyurati para tokoh-tokoh pejabat menyumbang satu Tanglong. Namanya tertulis nggak apa-apa. Nah, sehingga di sini nanti bergelantunganlah Tanglong dan dia menjadi pusat wisata malam.
Dan itu akan membangkitkan UMKM di sini. Mudah-mudahan bisa, karena apa sih yang nggak bisa dengan Pak Anang sekarang, ya kan? Jadi jadikan Masjid Sunan Sehat pusat kebudayaan. Mudah-mudahan malam 21 sampai 30 di sini menjadi pusat tanglo. Gimana Pak Amang? Insya Allah. Terima kasih. Wah, hari ini banyak PR kayaknya Pak Anang nih, dapatnya Bang Zul nih. Tapi demi kebaikan bersama ya Pak Anang ya, insya Allah. Sebenarnya untuk tradisi Bayun Maulid, ya alhamdulillah Bang Jul juga mendukung. Kemudian ada belum yang terlupakan. Tradisi Ba'asyura kita juga belum. Ba'asyura kita mencari nanti kawah, datunya kawah. Sehingga di situ akan terjadi kerjasama, mengawah bersama. Buburnya nanti dipanggil anak yatim, bukan hanya disapukan minyak saja. Nanti simbol-simbol kasih sayang itu tetap dilaksanakan. Kemudian tadi tanglong. Kemudian tadi ada haflah Al-Quran, batamat Al-Quran. Kemudian kita tahun baru Islam juga belum tersentuh. Betul. Nah ini yang sangat perlu kita evaluasi. Kalau di daerah Kabupaten Banjar itu ada pesta atau pawai ta'aruf namanya. Pawai ta'aruf 1 Muharram. Nah mungkin ke depan nanti kita rancang lagi beberapa event-event yang juga itu adalah budaya yang sangat mendidik, termasuk di sini adalah tonggak sejarah Islam tadi, di sinilah yang memulai, termasuk tanglong. Nah, mungkin nanti ke depannya kita susun agendanya lagi, karena tidak lepas budaya Banjar itu dengan sentuhan-sentuhan Islam itu tidak bisa lepas. Nah, kenapa? Seperti bersahur tadi. Nah, juga sahur kita belum terpenuhi. Nah, kecuali kemana ada kunjungan dari wali kota ya. Nah itu bersahur. Sahur itu juga penting. Nah, kemudian ada berbuka. Nah tentunya kita harus menyiapkan dari awal. Karena tidak lepas bagaimanapun masjid itu hebatnya harus ada anggaran yang mumpuni. Nah, kemudian membangun kerjasama dengan para donator, para agnia yang mereka sangat mendukung bagaimana kebudayaan jalan, nilai-nilai religiusitas kita hidup. Nah sehingga ini juga penopang bagi ekonomi keumatan. Sehingga juga mengentaskan kemiskinan kan juga termasuk di sini. Cuma kita sifatnya bukan artinya hanya memanjakan mereka menerima, tapi nanti kita hidupkan. Mungkin pasar wadah aja juga belum ada di sini. Ini yang belum tersentuh lagi. Itu yang menarik Pak Zul. Tadi kita sempat di off air bicara basambang. Basambang. Nah, kalau bahasa Jawa bilang kan ngabuburit ya, ngabuburit, Pak. Iya, Nah, betul. tapi kalau bisa dihidupkan kan luar biasa ya Pak Zul di sini ya. Basambang Maka itu jadi sebenarnya basambang itu kan bisa kemana saja dia menunggu sambang, menunggu senja turun gitu. Bukan hanya ke pasar wadai sebenarnya, dia juga bisa ke masjid-masjid tua seperti ini. Tetapi tentu siapkanlah daya tariknya. Siapkan daya tarik, penting sekali. Spot-spot foto tidak masalah ya. Karena di Jogja juga masjid-masjid menata diri untuk spot foto. Jadi mereka tertarik hatinya bersambang di masjid, insya Allah mereka maghrib di sini, jamaahnya bertambah untuk kemakmuran masjid. Jadi bersambang adalah kegiatan menunggu beduk. Nah itu harus kita budayakan. Makasih. Yang harusnya kita mulai bahasakan ya. Betul, Pak Zul ya, dan juga Pak Anang ya. Apalagi kalau kita lihat kan Pak Anang di depan sini kan ada semacam dermaga ya kan. Betul. Enak tuh buat duduk-duduk segala macam. Ya. Nah, itu kalau dihias luar biasa juga Pak Anang ya kayaknya ya. Dan lain-lain sebagainya, atau menghidupkan lagi di suasana-suasana di sana gitu ya. Ya. Berarti banyak nih nanti yang akan dikerjakan Jadi, Pak Anang ya. sebenarnya Pak Anus ini, saya tagih nanti. Gimana Pak Anang? Kami sudah punya program sebenarnya. Selain mengembalikan secara perlahan arsitektur khas masjid ini, kalau yang originalnya kan di sini. Ini kan bangunan tambahan. Nah, termasuk juga mungkin lampu-lampunya ini belum. Biasanya kalau kita bisa, kalau ingin mengembalikan sejarah, minimal itu petromak lah. Wah, kayak di keraton gitu. Nah, ya petromak kita susun nanti di dinding-dindingnya, tiang-tiang, sehingga itu menjadi daya tarik. Nah, kemudian ada hal-hal yang kelihatan kumuh itu kita benahi bersama. Kan tidak bisa bekerja sendiri kita nih. Nah, bukan hanya mengandalkan dana masyarakat, tapi juga kita melibatkan pemerintah daerah. Alhamdulillah pemerintah daerah sudah membantu, dan tahun ini
yang dulu zaman Pak Jul juga dirintis, ini akan kembali mengadakan Ba'yun Maulid tahun depan. Ini sudah ada laporan dengan kita. Cuma saya yang belum terpantau nanti adalah Bubu Asyuranya, tahun baru Islamnya, termasuk nanti kalau nisfu Sya'ban kita kan alhamdulillah. Ya, Nah ini juga menjadi ikon-ikon kita. Nah kemudian yang belum juga kita penuhi di sini adalah para pengurus kita belum menggunakan seragam Banjarnya belum. Nah ini juga menjadi catatan kita. Artinya gini, Masjid Sultan Suriansyah harus siap menjadi destinasi wisata. Betul. Salah satu kesiapannya adalah mempersilahkan tamu non-Islam untuk masuk, tetapi disediakan sarung. Nah, untuk penutup itu penting. Orang masuk Borobudur saja disediakan selempang supaya tertutup. Kalau itu disiapkan, maka masjid ini akan menjadi destinasi wisata. Orang tidak bisa sekedar keliling, tapi pengen melihat arsitektur di dalam. Insya Allah nanti 5 tahun ya. Pengurusan 5 tahun atau setahun? Ini periode kedua nih. Periode kedua. Insya Allah nanti akan ada ikon baru di Kalsel bahwa Sultan Suriansyah menjadi tempat destinasi wisata paling menarik. Paling loh, ini menarik sudah, cuma belum paling. Tinggal tambahin palingnya aja lagi ya. Dengan ada nuansa budaya segala macam. Betul. Akhirnya masuk semua di sini Iya. tidak hanya memegang label masjid bersejarah gitu ya Pak ya. Betul. Tapi juga masjid bersejarah dan berbudaya banyak lah gitu ya. Betul. Sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini gotong royong, semangat bersama, apalagi bulan Ramadan ini kita tadi sudah mendengarkan banyak budaya yang masih belum lahir kembali nih maksudnya gitu ya. Iya. Dan tadi ada saya sebagai generasi sekarang saya nyebutnya belum tahu Basambang tadi belum tahu saya. Yeah. Badadamar saya belum tahu tadi. Akhirnya saya setelah mendengarkan tadi Bang Zul dan juga Pak Anang, ini ternyata luar biasa banyak sekali hal-hal unik di bulan Ramadan khususnya di Banjarmasin gitu ya. PR ini nanti mudah-mudahan secepatnya dikerjakan ya Pak Anang ya. Artinya perlu dukungan semua pihak. Iya. Panitia masjid sudah punya program. Kemudian kita juga anggaran juga dari jamaah dan dari beberapa instansi. Dan alhamdulillah ketika pemerintah memang waktu itu ada efisiensi, kita bisa membantu juga dengan membangun komunikasi dengan para donatur. Kegiatan itu bisa jalan. Nah kemudian mengenai berbuka puasa ini saja alhamdulillah kita tidak terlalu formal, hanya lisan, kemudian hari Jumat diumumkan, ada surat yang kita layangkan, semuanya dibantu. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan anggaran yang memang kita nilai pada waktu itu, kenapa kita tidak mematok terlalu tinggi? Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kadang-kadang mereka, Pak, kami kalau sebesar itu tidak bisa, Pak. Bisalah separuh, bisalah seperempat, bisalah sepiring aja. Nah itu kan kami tetap memberikan andil kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa risih untuk menyumbang. Saya bilang tidak bisa separuh, seperempat. Kada bisa juga hadir barang, ya Allah. Artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing itu. Karena apa? Semangat silaturahimnya itu yang berat. Itu yang perlu kita. Semangat silaturahim. Itu. Bukan makanannya, silaturahim. Silaturahimnya. Kawanannya. Bonusnya makanannya. Kalau kurang baru nanti beri masukan. Betul. Baik, terima kasih Pak Anang Syahrani. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Zulfaisal Putra dan juga Pak Syaruji, Pak Mahfuz. Terima kasih banyak. Ini luar biasa, banyak hal baru yang bisa kita dapatkan bulan Ramadan di Masjid Bersejarah Sultan Suriansyah ini. Nah, kita akan coba cari tahu lagi nih masjid mana yang akan kita cari. Apakah nanti masjid yang buka puasanya pakai makanan Banjar juga? Tetap di RCast, RRI Podcast.